Di sebuah kedai kopi kecil di sudut kota Yogyakarta, Farhan sedang menyusun gelas-gelas kaca yang baru saja dicuci. Suara gemericik air dan dentingan gelas sudah seperti irama harian dalam hidupnya. Ia bukan sekadar barista biasa, ia adalah seseorang yang mencintai pekerjaannya, mencintai aroma kopi, dan yang terpenting, mencintai seseorang bernama Sinta. Sinta bukan gadis biasa. Ia anak seorang pengusaha konveksi besar yang cukup terpandang di kotanya. Tapi bagi Farhan, dia lebih dari sekadar anak orang kaya. Sinta adalah gadis yang pernah tertawa bersamanya di tengah gerimis, duduk berdua di trotoar sambil berbagi sepotong roti bakar, dan mendengarkan cerita-cerita kecil tentang masa lalu. Farhan yang penuh perjuangan, Ibu Sinta, Bu Rini, adalah sosok yang hangat dan terbuka. Ia tahu soal hubungan Sinta dan Farhan. Bahkan Bu Rini sering menyelipkan doa agar Farhan bisa menjadi menantu yang kelak membahagiakan putrinya. Namun tidak dengan ayah Sinta, Pak Hendra. Ia tegas, keras, dan memegang prinsip menantu harus sepadan atau lebih. Baginya, Farhan hanyalah barista yang bahkan tidak punya tanah dan rumah sendiri. Ia ingin Sinta menikah dengan Arvino, anak dari kolega bisnisnya, yang sama-sama pemilik pabrik tekstil besar. Arvino kaya, mapan, dan lebih pantas di mata Pak Hendra. Farhan tidak tahu semua ini. Yang ia tahu, Sinta adalah miliknya dan mereka saling mencintai. Sampai suatu hari saat Farhan sedang sibuk membuat pesanan cappuccino di kedai, seorang teman lamanya masuk, Luna, teman SMA Sinta yang kini bekerja sebagai makeup artist profesional. "Hei Han," sapa Luna ceria. "Kamu masih di sini aja? Wah, kedai kamu makin ramai ya." Farhan tersenyum. "Syukurlah, lagi rame karena diskon kopi hari ini." Luna memesan matcha latte, lalu duduk di bangku bar depan Farhan. Mereka mulai mengobrol santai, sampai akhirnya Luna tanpa sadar mengatakan sesuatu yang membuat Farhan berhenti menuang susu ke cangkir. "Oh iya, kamu tahu nggak? Sinta bentar lagi tunangan loh," kata Luna sambil memainkan sedotan plastik. "Aku ditunjuk buat jadi MUA-nya, katanya bakal elegan banget acaranya. Cowoknya anak orang kaya, kayaknya masih saudara sama bos tekstil mana gitu." Farhan terdiam. "Apa? Maksud kamu?" tanyanya pelan. Luna mengernyit, heran melihat ekspresi Farhan yang mendadak kaku. "Kamu nggak tahu?" tanya Luna balik. "Aku pikir kamu udah pisah sama dia." Farhan menunduk, mencoba mencerna kalimat itu. Dada kirinya terasa sesak, napasnya menjadi pendek. Ia belum sempat bertanya lebih jauh ketika Luna buru-buru minta maaf karena harus pergi ke lokasi fitting. Tapi semua itu tidak penting lagi. Yang penting bagi Farhan sekarang cuma satu. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah kedai tutup malam itu, Farhan naik motornya menuju rumah Sinta. Tapi rumah itu tampak sepi. Jendela-jendela gelap, pagar terkunci rapat. Ia mengirim pesan ke Sinta. "Sin, kita bisa ketemu? Ada hal penting banget yang harus aku tahu langsung dari kamu." Tak ada balasan, 2 jam, 3 jam. Sampai akhirnya pukul 11 malam pesan itu hanya berstatus dibaca. Tanpa balasan. Farhan duduk sendirian di atas motor, menatap jalanan kosong yang hanya diterangi lampu jalan. Angin malam menggigit, tapi tidak lebih tajam dari perasaan yang mulai menusuk-nusuk hatinya, perasaan dikhianati dan dibiarkan menggantung tanpa jawaban. Namun satu hal yang Farhan belum tahu adalah Sinta pun sedang berperang dengan perasaannya sendiri. Pagi itu, matahari bersinar lembut di langit Yogyakarta, tapi tidak dengan hati Farhan. Malam sebelumnya, pesan terakhirnya hanya dibaca oleh Sinta tanpa balasan. Satu centang biru itu seperti tamparan pelan yang berulang-ulang. Biasanya, setiap pagi Farhan akan bangun dengan semangat, menyeduh kopi pertamanya sambil menyusun lagu-lagu untuk playlist di kedai. Tapi hari ini, semua terasa hambar. Bahkan aroma kopi kesukaannya pun tak bisa menenangkan pikirannya. Di balik dinding kedai kopi itu, hatinya penuh tanda tanya. Benarkah Sinta bertunangan? Kenapa tanpa kabar? Dan kenapa Sinta diam? Siang harinya, Farhan memberanikan diri datang ke rumah Sinta lagi. Ia tak peduli apakah ia akan ditolak atau diusir. Yang ia mau hanyalah penjelasan dari mulut Sinta sendiri, bukan dari teman, bukan dari kabar burung. Begitu tiba di depan rumah besar itu, ia menekan bel dengan hati berdebar.
Seorang penjaga rumah keluar dan Farhan mengenalkan diri. "Maaf Mas Farhan, Mbak Sinta sedang tidak bisa menerima tamu," kata penjaga itu sopan, tapi datar. "Pak Hendra juga sedang sibuk." Farhan mengangguk walau rasanya ingin berteriak. Ia melangkah mundur, tapi belum sampai gerbang, terdengar suara perempuan memanggil pelan, "Farhan." Farhan berbalik cepat. Di lantai 2, Sinta berdiri di balik tirai jendela. Mata mereka bertemu. Mata yang dulu penuh kehangatan, kini tampak ragu dan penuh luka. "Sinta, kita bisa bicara?" pinta Farhan. Suaranya nyaris gemetar. Sinta hanya menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Enggak sekarang." "Kenapa? Kamu tahu kabar itu nyakitin banget buat aku. Aku cuma pengen dengar dari kamu langsung, benarkah kamu tunangan?" Sinta tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menutup tirai. Pelan, seperti menutup babak terakhir. Dari sebuah kisah cinta, Farhan terdiam. Kakinya terasa berat meninggalkan rumah itu, tapi yang lebih berat adalah perasaannya. Malamnya, Farhan duduk sendiri di kedai. Tangan kirinya memegang cangkir kopi yang sudah dingin, sementara pikirannya berkecamuk. Ia memutar kembali semua momen dengan Sinta, tertawa di taman, berbagi mimpi di atas motor bututnya, makan mie ayam di gang sempit favorit mereka. Semua terasa nyata, lalu sekarang seperti menguap begitu saja. Saat ia hendak membereskan meja, pintu kedai terbuka. Seseorang masuk dengan langkah ragu, rambut panjang tergerai, jaket putih sederhana. Sinta Farhan berdiri refleks. "Sinta, kamu datang." Sinta menunduk, lalu duduk di meja dekat jendela. Ia tidak banyak bicara, hanya memandang Farhan dengan mata sembab. "Aku tahu kamu marah," ucap Sinta pelan. "Tapi aku datang malam, ini karena aku nggak bisa diam terus." Farhan duduk di depannya, menahan emosinya. "Kenapa kamu nggak jawab pesanku? Kenapa kamu tutup tirai tadi siang? Kenapa kamu tunangan tanpa kasih tahu aku?" Suara Farhan sedikit gemetar. "Apa semua ini cuma permainan buat kamu, Sin?" Sinta menggeleng cepat. "Bukan begitu, Farhan. Kamu tahu aku sayang kamu. Aku nggak pernah main-main sama cinta ini. Tapi ayahku, dia sudah tentukan semuanya." Farhan menatapnya tajam. "Kamu bilang kamu kuat. Kamu bilang apapun yang terjadi, kita akan hadapi berdua. Sekarang kamu cuma bilang, ayahku? Itu alasan kamu ninggalin aku?" Air mata jatuh dari mata Sinta. Ia menahan tangisnya sekuat tenaga. "Aku nggak pernah mau tunangan, Farhan. Aku tahu soal rencana itu baru 2 minggu lalu. Ayahku atur semuanya diam-diam karena tahu ibu nggak setuju. Aku sempat coba kabur. Aku coba lawan. Tapi aku terjebak. Aku bahkan sempat dikunci di rumah supaya nggak bisa kemana-mana," cerita Sinta. Suaranya pecah. Farhan terdiam, dadanya sakit mendengar semua itu. "Aku cuma bisa kirim sinyal lewat Luna," lanjut Sinta. "Aku sengaja cerita ke Luna dengan harapan dia akan nyampein ke kamu. Tapi ternyata kamu tahu dengan cara yang bikin semuanya lebih rumit." Farhan memejamkan mata. Ia merasa lelah. "Terus sekarang gimana? Kamu mau lanjut tunangan itu?" Sinta terdiam. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu menjawab dengan pelan, "Lamaran sudah dijadwalkan minggu depan, Han. Aku nggak tahu harus apa lagi." Hening menyelimuti kedai itu. Hanya ada suara kipas angin dan detak jam dinding. Farhan menatap Sinta dalam-dalam. "Kalau kamu beneran sayang aku, kamu akan berjuang. Tapi kalau kamu memang sudah menyerah, aku akan pergi. Malam ini juga." Sinta tak menjawab. Dan itu adalah jawaban paling menyakitkan. Farhan berdiri. Ia berjalan ke arah pintu tanpa menoleh. Lagi, di belakangnya Sinta menangis dalam diam, menyesal tapi tak mampu mengubah apa-apa. Di luar hujan turun perlahan, dan malam itu cinta mereka seperti hujan, jatuh tapi tak pernah sempat disambut. Hujan masih membasahi jalanan kota malam itu. Farhan berjalan perlahan di bawah payung, menyusuri trotoar sepi sambil memutar ulang semua kata-kata Sinta. Rasanya seperti luka terbuka yang terus-menerus disiram air garam. Pedih dan tak bisa dihindari, ia berhenti di jembatan kecil tempat dulu mereka pernah duduk berdua.
hanya untuk menikmati suara air dan gemerlap lampu kota. Saat itu mereka berjanji akan saling menjaga, apapun rintangannya. Kini janji itu seperti kertas basah yang larut oleh hujan. Beberapa hari kemudian Sinta resmi dilamar. Foto-fotonya tersebar di media sosial. Wajahnya tersenyum, tapi bagi Farhan, senyum itu terlihat kaku, seperti senyum yang terpaksa. Luna, teman Emua yang dulu memberitahu Farhan secara tak sengaja, mengirim pesan pendek. Aku tahu kamu nggak kuat lihat ini, tapi percayalah, dia lebih hancur dari yang kamu kira. Farhan tidak membalas. Ia memilih menyibukkan diri. Setiap hari ia membuka kedai kopi lebih awal dan menutup lebih larut. Ia bekerja seperti orang yang sedang melupakan sesuatu atau seseorang. Namun diam-diam, di sela kesibukannya, Farhan mulai menulis. Ia menuliskan semua cerita, luka, dan perasaan yang selama ini ia pendam. Ia tuangkan semua dalam bentuk jurnal dan catatan. Dan entah bagaimana, tulisan-tulisan itu kemudian ia unggah ke media sosial kedai kopinya. Tulisan-tulisan sederhana itu ternyata menyentuh banyak hati. Orang-orang mulai berdatangan ke kedai bukan hanya untuk kopi, tapi juga untuk membaca secangkir kisah di dinding kafe. Tulisan Farhan yang ditulis tangan setiap pagi. Tak butuh waktu lama, seorang penerbit indie kecil menawarinya kontrak untuk menjadikan kisah-kisah itu menjadi sebuah buku. Farhan terkejut, tapi juga merasa mungkin ini cara Tuhan mengganti kehilangan dengan harapan baru. Sinta kini menjadi istri dari Arvino. Semua terlihat sempurna dari luar. Pesta pernikahan mewah, rumah besar dan kehidupan yang berkecukupan, tapi tidak ada yang tahu bahwa setiap malam ia tidur dalam sepi. Arvino bukan lelaki yang ringan tangan tapi ringan kata. Ia jarang bicara, tak pernah mendengar, dan menganggap cinta hanya bagian kecil dari formalitas pernikahan. Sinta sering termenung di balkon rumah, menatap langit sambil menggenggam buku kecil berisi puisi-puisi Farhan yang pernah ia salin diam-diam. Dalam hati, ia tahu kebahagiaan sejati bukan tentang rumah megah atau saldo rekening, tapi tentang siapa yang membuat hatimu merasa pulang. Setahun kemudian, buku Farhan berjudul Kopi yang Tak Lagi Dingin menjadi viral. Ia diundang ke berbagai acara diskusi dan bedah buku. Kedai kopinya kini berkembang, ia membuka cabang kecil di Semarang, lalu Surabaya. Farhan tetap sederhana, tapi kini namanya dikenal sebagai penulis dan pemilik brand kopi lokal yang tumbuh dari luka. Sinta tahu kabar itu dari berita. Ia menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Wajah Farhan di TV tidak berubah, masih lembut dan hangat seperti dulu. Tapi senyumnya kini menyimpan luka yang tak bisa lagi dia obati. Suatu sore Farhan diundang ke acara talk show di sebuah universitas swasta di Jakarta. Di antara kerumunan mahasiswa dan penonton umum, tanpa ia sadari, ada Sinta duduk di barisan belakang. Farhan menceritakan bagaimana kehilangan cinta tidak membuatnya hancur, justru membentuknya menjadi pribadi baru. Ia mengakhiri dengan kalimat, kadang cinta tidak harus memiliki, tapi harus diikhlaskan agar kita bisa memiliki diri kita sendiri secara utuh. Acara selesai, Farhan turun panggung dan berjalan ke arah pintu keluar. Saat itu seorang perempuan berdiri di dekat pintu menunduk pelan. Farhan berhenti. Suara itu terlalu dikenalnya. Ia berbalik. Di hadapannya berdiri Sinta. Bukan sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai wanita yang tampak kelelahan oleh kehidupan. Farhan menatapnya lama, tidak ada marah, tidak ada kecewa, hanya sunyi yang panjang. Sinta menatap mata Farhan lalu berkata, dengan lirih, "Aku cerai 3 bulan lalu." Farhan terdiam, ia menelan ludah. Dunia seolah berhenti sesaat. Sinta melanjutkan, "Aku nggak datang malam ini untuk minta balikan. Aku cuma pengen kamu tahu bahwa kamu adalah cinta terbaik yang pernah aku punya, walaupun aku datang di waktu yang paling terlambat." Hujan kembali turun malam itu, tapi kali ini Farhan dan Sinta tidak sedang berdiri di bawah payung yang sama. Mereka hanya saling menatap dalam hening dengan pemahaman bahwa beberapa cinta tidak perlu dimiliki untuk bisa dikenang selamanya.
Hujan di Jakarta malam itu menetes pelan seolah tahu bahwa dua hati yang pernah menyatu kini berdiri saling berhadapan dalam diam. Farhan dan Sinta masih berdiri di dekat pintu keluar aula kampus. Tak ada payung, hanya suara rintik hujan dan lampu jalan yang temaram. Sinta baru saja mengucapkan kalimat yang mengguncang dunia Farhan. "Aku cerai 3 bulan lalu." Farhan menatapnya lama. Ada sejuta rasa yang ingin ia ungkapkan, kecewa, sedih, marah, tapi juga rindu. Namun bibirnya tetap diam, karena kadang perasaan yang terlalu dalam tidak bisa keluar lewat kata-kata. Sinta mengambil napas pelan. "Aku nggak minta kamu balik, Han. Aku tahu semuanya udah berubah. Aku cuma pengen kamu tahu kebenarannya." Farhan menunduk. Ia merasakan ada bagian dari hatinya yang ikut luruh, tapi tidak sama seperti dulu. "Kamu tahu, Sin," ucap Farhan akhirnya, "waktu kamu pergi, aku ngerasa hidupku ikut berhenti. Tapi ternyata, hidupku baru mulai saat itu." Sinta menunduk, menggigit bibirnya. Ia tahu ia datang di waktu yang tidak lagi tepat. Farhan melanjutkan, "Aku belajar banyak tentang kehilangan, tentang harapan, dan tentang memaafkan. Termasuk memaafkan kamu." Sinta menatap Farhan dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih." Farhan hanya tersenyum kecil. Ia mengangguk lalu pamit dengan tenang meninggalkan Sinta berdiri di bawah gerimis yang semakin lebat. 2 bulan kemudian Farhan kembali ke Yogyakarta. Buku keduanya sedang dalam proses penerbitan dan kedai kopi barunya di Bandung sudah hampir selesai direnovasi. Ia juga mulai sibuk mengisi seminar dan sesi motivasi di kampus-kampus, menceritakan kisah hidupnya dari luka sampai bangkitnya. Namun ada satu hal yang membuat harinya berbeda kini. Ayla adalah editor muda dari penerbit yang menangani buku keduanya. Awalnya mereka hanya bekerja secara profesional, tapi Ayla dengan kesederhanaan dan senyum teduhnya perlahan menjadi teman bicara, teman kopi, dan entah sejak kapan teman hati. Berbeda dengan Sinta yang datang dari dunia penuh tekanan keluarga, Ayla datang dari kehidupan yang keras tapi jujur. Ia tahu rasanya ditinggalkan tapi juga tahu bagaimana bertahan. Sore itu di kedai kopi milik Farhan, Ayla duduk sambil membaca naskah baru Farhan yang berjudul Hujan yang Tak Jadi Pulang. Ia tersenyum. "Kamu suka nulis tentang hujan ya?" tanya Ayla sambil menyeruput latenya. Farhan tertawa kecil. "Hujan selalu punya cerita, sama kayak hati. Nggak selalu datang di waktu yang tepat, tapi seringkali membawa makna." Ayla mengangguk. "Kalau suatu hari hujan datang lagi, kamu bakal lari atau tetap berdiri?" Farhan memandang Ayla. "Tergantung siapa yang datang bersama hujan itu." Ayla menatapnya lama, lalu tersenyum. Senyum itu hangat. Bukan seperti api yang membakar, tapi seperti selimut yang menenangkan. Dan di sanalah Farhan menyadari rasa itu masih ada. Tapi bukan lagi untuk Sinta. Suatu hari yang tak terduga di hari launching buku kedua Farhan, tamu-tamu berdatangan. Beberapa fans membawa bukunya untuk ditandatangani, media lokal meliput. Farhan menyapa satu persatu dengan ramah. Namun dari jauh, ia melihat sosok yang tak asing. Sinta, ia datang mengenakan baju sederhana, tak lagi dengan perhiasan mahal seperti dulu. Ia berdiri di luar ruangan, tidak masuk, hanya melihat dari balik kaca. Farhan terdiam sesaat. Ia ingin menghampiri, tapi langkahnya tertahan. Bukan karena benci, tapi karena ia tahu beberapa pintu memang harus ditutup rapat agar kita bisa benar-benar membuka pintu yang baru. Ayla datang dari belakang, menggandeng lengannya lembut. "Siap ke panggung?" Farhan menatap mata Ayla, lalu tersenyum. "Siap." Ia tidak menoleh lagi ke arah Sinta, dan di luar kaca, Sinta hanya tersenyum. Tipis menahan tangis yang nyaris tumpah. Ia tahu Farhan yang dulu telah pergi bersama hujan yang ia abaikan. Kini yang tersisa hanyalah kenangan yang tak bisa diulang. Hidup memang tidak selalu memberi kita akhir cerita seperti yang kita bayangkan. Tapi dari patah hati yang paling dalam, bisa tumbuh cinta yang lebih tenang dan matang. Karena cinta sejati bukan hanya soal memiliki, tapi tentang mereka yang tetap tinggal setelah badai reda.
Semenjak acara peluncuran buku kedua itu, hari-hari Farhan terasa lebih tenang. Ia mulai terbiasa dengan kehadiran Ayla di hidupnya. Wanita itu bukan hanya pendengar yang baik, tapi juga teman diskusi yang penuh ide dan energi. Setiap pagi, mereka saling mengirim pesan ringan, foto secangkir kopi, puisi pendek, atau sekadar ucapan semangat. Tapi ketenangan itu mulai terusik ketika sebuah pesan masuk ke email pribadi Farhan dari seorang klien besar yang ingin bekerja sama dalam proyek pengembangan merek kopi lokal. Proyek ini cukup besar dan mereka ingin menggabungkan kekuatan kopi dengan fashion lokal, mengangkat tema kopi dan kain Nusantara. Farhan tertarik sampai ia membaca nama penanggung jawab proyek, Sinta Larasati. Farhan sempat berpikir untuk menolak proyek itu, tapi di sisi lain dia juga tahu ini adalah peluang besar untuk memperluas usahanya ke tingkat nasional. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia mengiyakan dengan satu syarat, semua komunikasi tetap profesional. Beberapa hari kemudian, pertemuan perdana pun dijadwalkan. Di sebuah ruang rapat coworking space di Jakarta, Farhan datang dengan Ayla yang kini menjadi manajer proyek kreatifnya. Pintu terbuka, Sinta masuk dengan penampilan elegan dan sederhana, tidak glamor seperti dulu. Matanya menatap Farhan sesaat. Ada harap, ada canggung, dan ada luka yang belum sembuh. "Terima kasih sudah mau datang," kata Sinta, mencoba terdengar profesional. Farhan mengangguk singkat. "Kita di sini untuk bicara kerja, jadi mari mulai." Ayla, yang duduk di samping Farhan, bisa merasakan hawa yang berbeda. Ia melihat cara mata Sinta menatap Farhan dan ia tahu ini bukan hanya proyek bisnis biasa. Hari-hari berikutnya, Farhan dan Sinta terlibat beberapa kali diskusi dan rapat. Sinta tetap profesional, tapi sesekali ia menyisipkan percakapan kecil saat hanya berdua, tentang masa lalu, tentang kenangan, dan tentang perasaan yang katanya belum sepenuhnya hilang. Suatu sore setelah rapat selesai, Sinta berkata pelan, "Kamu tahu, nggak ketahuan. Dulu aku pikir menikah dengan laki-laki kaya bisa bikin aku bahagia. Tapi ternyata uang bisa beli banyak hal, kecuali rasa aman dan dicintai." Farhan menatapnya sebentar lalu menjawab, "Dan kamu tahu nggak, Sin? Dulu aku pikir kehilangan kamu adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata itu awal dari hidup yang lebih nyata." Sinta diam. Ia tahu tidak ada ruang lagi untuk kata-kata seperti andai saja. Ayla yang mulai merasa Ayla, meskipun tenang, bukan wanita yang buta perasaan. Ia tahu Sinta masih menyimpan cinta. Ia juga tahu Farhan sesekali masih terlihat menahan sesuatu. Setiap selesai bertemu Sinta, malam itu di apartemen kecil Ayla, mereka duduk di sofa sambil minum teh. Ayla memulai percakapan yang sudah lama ia tahan. "Han, aku mau tanya, kamu masih sayang sama Sinta?" Farhan terdiam beberapa detik, lalu ia menghela napas. "Aku pernah sangat mencintainya, dan aku nggak akan pernah bisa pura-pura itu nggak pernah ada. Tapi sekarang rasanya beda. Aku lebih kasihan ke dia daripada rindu." Ayla tersenyum kecil, lalu berkata, "Aku nggak takut kalah dari masa lalu kamu. Aku cuma nggak mau jadi tempat pelarian dari luka yang belum kamu sembuhkan." Farhan memegang tangan Ayla. "Kalau kamu pergi suatu hari nanti, itu baru luka yang aku nggak yakin bisa aku sembuhkan." Ayla memeluk Farhan malam itu. Bukan karena cemburu, tapi karena ia tahu mencintai orang yang sedang tumbuh dari luka. Masa lalu adalah perjuangan yang butuh keyakinan dan kesabaran. Malam terakhir, proyek-proyek kopi dan kain Nusantara sukses besar. Pameran kolaborasi mereka diadakan di Galeri Seni Jakarta, dipadati pengunjung dan media. Farhan, Ayla, dan Sinta berdiri berdampingan di acara pembukaan. Setelah acara selesai, Sinta menghampiri Farhan saat Ayla sedang berbincang dengan media. "Farhan," ucap Sinta pelan, "terima kasih sudah tetap bersikap baik padaku." Farhan hanya tersenyum singkat. "Aku tidak pernah benci kamu, Sin. Aku cuma belajar untuk tidak berharap lagi." Sinta menggigit bibir, menahan emosi. "Kalau satu hari aku datang bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai teman, apa kamu masih mau bicara denganku?" Farhan menatapnya. "Aku akan selalu bicara baik-baik, tapi ingat Sinta, sekarang aku bukan lelaki yang sama seperti dulu."
Dan kamu juga bukan lagi orang yang bisa mengetuk pintu yang sudah tertutup rapat. Sinta menunduk lalu pergi meninggalkan ruangan. Di kejauhan Ayla menghampiri Farhan dan menggenggam tangannya. Kamu baik-baik aja? Farhan menatapnya dengan penuh keyakinan. Sekarang, iya. Karena aku tahu siapa yang tetap tinggal saat semua orang pergi. Cinta memang bisa datang lagi. Tapi tak semuanya pantas dibuka kembali. Beberapa cinta harus dikubur dengan tenang, agar cinta yang baru bisa tumbuh tanpa bayang-bayang. Dan Farhan akhirnya benar-benar pulih, bukan karena ia melupakan masa lalunya, tapi karena ia memaafkan dan memilih untuk tidak tinggal di dalamnya. Udara Bandung di awal Maret membawa kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Kedai kopi milik Farhan di kawasan Dago semakin ramai. Buku keduanya masuk daftar bestseller di toko buku nasional. Ia diundang mengisi banyak seminar, podcast, bahkan mulai dilirik sebagai pembicara tetap di acara TV swasta. Dari luar hidup Farhan terlihat sempurna, tapi siapa sangka justru di puncak ketenangan itu, badai kecil mulai datang menghampiri. Perjalanan yang menjauhkan kesibukan mulai menggerus. Waktu Farhan dan Ayla juga sedang naik daun, tulisannya dimuat di berbagai media besar. Ia sering keluar kota untuk pelatihan menulis dan proyek literasi nasional. Dalam 2 bulan terakhir mereka jarang bertemu. Komunikasi terbatas pada video call dan pesan singkat. Tak jarang percakapan mereka hanya sekadar Ayla. Kamu udah makan? Farhan. Baru aja. Kamu? Ayla. Lagi di bandara, delay. Farhan. Hati-hati ya. Lalu sunyi. Farhan mulai merindukan hari-hari saat Ayla selalu ada. Menemaninya menyusun ide, menulis puisi di dinding kedai, atau sekadar tertawa di meja bar kopi. Dan Ayla, di tengah semua pencapaiannya, mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Ia lelah, tapi tidak tahu harus bercerita pada siapa. Satu hari, Farhan diundang menjadi pembicara di sebuah event nasional tentang kewirausahaan muda. Di sana, ia bertemu dengan Kirana, seorang CEO muda brand minuman sehat yang energik, pintar, dan terang-terangan mengagumi Farhan. Kirana berbeda dari Sinta. Dan Ayla, ia lugas, cepat, dan punya gaya bicara yang tajam. Mereka beberapa kali kerja bareng setelah event itu. Suatu malam setelah sesi meeting dan makan malam tim, Kirana berkata sambil tertawa ringan. Kamu tahu Han, kalau aku ketemu kamu lebih dulu, mungkin kita udah cocok dari awal. Farhan tertawa ringan, mencoba tidak menanggapi serius. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu kalimat itu bisa jadi jebakan kalau tidak segera ia jaga batasnya. Ayla yang mulai merasa jauh di sisi lain, Ayla merasakan ada yang berubah. Farhan memang tak pernah berubah secara sikap, tapi Ayla bisa merasakan ruang di hati Farhan yang mulai tidak utuh lagi. Suatu malam Ayla memutuskan untuk mengirim pesan suara. Han, aku tahu kamu sibuk dan aku juga, tapi aku kangen. Kangen kita yang dulu bisa ngobrol panjang meski cuma tentang buku atau kopi. Aku cuma takut kita terbiasa sendiri-sendiri sampai akhirnya lupa kenapa dulu saling menggenggam. Farhan mendengarkan pesan itu berkali-kali. Ia duduk lama di depan laptopnya, memandangi foto Ayla yang tersimpan di layar ponsel. Di saat bersamaan, Kirana mengirim pesan Kirana. Ada ide kolaborasi baru, kamu free minggu depan. Farhan menutup layar ponselnya. Malam itu ia sadar, kadang godaan itu tidak datang dalam bentuk kejahatan, tapi dalam bentuk pilihan yang terlihat lebih mudah dan menyenangkan. Saat yang sejatinya benar terasa makin sulit dijaga. Pertemuan kejujuran Farhan akhirnya memutuskan pulang lebih cepat ke Jakarta untuk menemui Ayla. Ia berdiri di depan apartemen Ayla, mengetuk pintunya dengan hati bergetar. Ayla membuka pintu, kaget sekaligus lega. Tapi yang pertama kali ia katakan bukan halo, melainkan, "Kamu masih sayang aku?" Farhan menatap matanya. Ia tahu ini saatnya jujur. Aku sempat tergoda nyaman di tempat yang salah. Tapi sebelum aku jatuh terlalu dalam, aku ingat, kamu ingat caramu bilang, jangan jadikan aku pelarian. Dan aku sadar, aku bukan lagi lelaki yang lari saat cinta diuji.
Ayla menatapnya, tak berkata apa-apa. Farhan melanjutkan, "Aku sayang kamu, bukan karena kamu selalu ada, tapi karena meski kamu jauh, hatimu tetap berpulang padaku." Ayla mendekat, lalu berkata, "Pelan, kalau begitu, jangan kemana-mana." Lagi, mereka berpelukan lama. Kali ini bukan karena rindu, tapi karena sama-sama memilih untuk tetap tinggal. Kejutan tak terduga seminggu setelah momen kejujuran itu, Farhan dan Ayla kembali ke Bandung. Mereka mengadakan acara diskusi buku bersama komunitas pembaca. Di akhir acara, seorang panitia memberikan surat undangan kepada Farhan. Surat itu tanpa nama pengirim, hanya tertulis, "Untuk Farhan, yang pernah membuat seseorang belajar mencintai dalam diam. Aku bukan ingin kembali, aku hanya ingin kamu tahu bahwa semua rasa yang tidak jadi milikmu, kini kutitipkan di dalam buku ini." Farhan membuka amplop itu. Isinya sebuah naskah novel yang belum diterbitkan, judulnya Yang Tidak Jadi Pulang, oleh Sinta Larasati. Farhan menatap halaman pertama, di situ tertulis, "Jika saja waktu bisa dibalik, aku tetap akan memilih mencintaimu dalam diam, karena ternyata diamku lebih jujur dari kata-kata yang dulu kupaksakan." Farhan terdiam lama. Ayla, yang berdiri di sampingnya, ikut membaca lembar pertama. Ia memeluk lengan Farhan, lalu berkata tenang, "Tak apa kalau masa lalu masih menulis. Yang penting kamu sekarang tahu harus membaca yang mana." Farhan tersenyum. Ia tahu kisahnya dengan Sinta benar-benar selesai. Dan hidup yang ia jalani sekarang adalah bab baru yang tak lagi ingin ia ubah. Kadang cinta diuji bukan karena takdir ingin memisahkan, tapi untuk memastikan bahwa hati yang memilih itu benar-benar siap bertahan. Dan Farhan akhirnya tahu bahwa cinta sejati tidak selalu tentang siapa yang datang paling awal, tapi siapa yang tetap memilih di akhir cerita. Sudah hampir setahun sejak Farhan dan Ayla memilih untuk tetap bertahan, meski jarak, godaan, dan masa lalu sempat menguji mereka. Kedai kopi Farhan makin berkembang, kini memiliki cabang di 3 kota. Buku ketiganya sedang dalam proses terbit, dan Ayla, yang semula hanya menulis untuk media online, kini dipercaya mengisi kolom tetap di majalah nasional. Mereka tidak pernah benar-benar membicarakan tentang pernikahan, tapi dalam diam mereka saling tahu arah langkah mereka sudah menuju ke sana. Di tengah rutinitas yang mulai stabil, Farhan suatu pagi menerima sebuah undangan sederhana yang dikirim lewat pos ke kedainya. Surat undangan itu menggunakan kertas coklat daur ulang tanpa nama pengirim. Hanya satu kalimat yang membuatnya terpaku, janji yang pernah tertunda kini ingin ditepati oleh waktu. Di dalamnya terdapat peta lokasi menuju sebuah rumah di kaki Gunung Pangalengan dan tanggal undangan, hari Sabtu 2 minggu dari sekarang. Farhan tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi yang aneh, saat ia menunjukkannya ke Ayla, wanita itu hanya tersenyum pelan dan berkata, "Ikuti saja, kadang kejutan yang kita butuhkan datang dari hal yang tidak kita duga." Hari Sabtu itu datang, Farhan mengendarai mobil sendirian menuju Pangalengan. Ayla bilang tidak bisa ikut karena ada workshop menulis. Sepanjang jalan, pikirannya penuh dengan kemungkinan, apakah ini undangan reuni atau jebakan nostalgia dari masa lalu? Sesampainya di lokasi, ia disambut oleh pemandangan rumah kayu sederhana di tengah perkebunan teh. Di sana berdiri seorang wanita tua yang tampak ramah. Ia berkata, "Mas Farhan, ditunggu di dalam." Farhan masuk, dan di ruang utama yang penuh dengan hiasan buku dan lukisan cat air, ia melihat seseorang duduk di kursi rotan. Sinta. Sinta terlihat lebih dewasa. Wajahnya tidak lagi menyimpan luka, tapi damai yang entah bagaimana menyakitkan untuk dilihat. "Terima kasih sudah datang, Han," ucapnya tenang. "Aku tahu ini mungkin mengejutkan." Farhan duduk. "Ini rumah kamu?" Sinta mengangguk. "Sudah setahun lebih aku tinggal di sini. Cerai dari suamiku, aku bangun hidup baru. Dan naskah novel itu, ya, itu perpisahan yang seharusnya kutulis sejak lama." Farhan tak berkata apa-apa. Sinta melanjutkan, "Aku undang kamu bukan untuk balikan,
bukan juga untuk membuka luka lama. Aku hanya ingin menyelesaikan sesuatu yang pernah tidak sempat aku akhiri dengan baik. Ia menyerahkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada secarik kertas, surat tulisan tangan Farhan bertahun-tahun lalu yang dulu Sinta simpan dan tak pernah ia balas. Kalau suatu hari kamu baca ini, berarti aku masih percaya kita bisa bersama. Tapi kalau tidak, mungkin takdir punya cara sendiri untuk membuat kita saling belajar, walau tidak saling memiliki. Farhan menatapnya. Kamu menyimpannya selama ini? Sinta tersenyum. Iya, tapi aku baru paham maknanya sekarang. Kita memang tidak ditakdirkan untuk memiliki, tapi rasa sayang itu tidak pernah salah. Selama ia tidak memaksa untuk dimiliki, kejutan yang sesungguhnya sore mulai turun. Farhan pamit. Saat ia melangkah keluar dari rumah itu, seorang pemuda menghampirinya dan memberikan secarik kertas kecil. Ikuti jalan setapak ke arah utara. Seseorang sedang menunggu. Farhan bingung, tapi ia turuti. Jalan itu menurun ke arah lembah kecil, dan di ujungnya berdiri seseorang mengenakan gamis putih dan kerudung krem muda. Ayla, buat Farhan terkejut. Kamu di sini? Ayla tersenyum, matanya mulai berkaca. Iya, aku yang mengatur semuanya. Surat undangan itu, pertemuanmu dengan Sinta, semuanya. Farhan melangkah mendekat penuh tanda tanya. Kenapa? Tanyanya lirih. Ayla menatap dalam-dalam. Karena aku tidak mau menikah dengan laki-laki yang masih menyimpan satu pintu kecil di hatinya untuk orang lain, meski pintu itu sudah lama tidak dibuka. Farhan tercengang. Ayla menghela napas lalu berkata, tapi hari ini aku lihat sendiri, kamu sudah benar-benar menutup pintu itu dengan cara yang tenang, jujur, dan dewasa. Ia mengeluarkan kotak kecil dari tasnya lalu berkata, jadi sekarang bolehlah aku buka pintu baru, bukan? Kotak itu berisi cincin. Farhan menatapnya lama lalu tertawa kecil, tak percaya. Ini gila, kamu yang lamar aku. Tanyanya, matanya mulai berkaca juga. Ayla mengangguk. Kita sudah sama-sama terlalu lelah mengejar harapan orang lain. Jadi kali ini, biar aku yang duluan. Farhan memeluk Ayla erat. Udara Pangalengan sore itu jadi saksi bahwa dua orang yang memilih bertahan lewat badai akhirnya menemukan langit yang tenang untuk berlayar bersama. Epilog, 2 cangkir kopi dan 1 meja kecil. Setahun kemudian, Farhan dan Ayla membuka kedai kopi kecil di lereng bukit itu. Tak besar, hanya cukup untuk 10 meja. Tapi setiap pagi, Ayla menulis di sudut jendela dan Farhan menyeduh kopi untuk pengunjung yang datang dari kota. Di salah satu sudut kedai itu ada papan kecil bertuliskan, "Untuk semua yang pernah mencintai dalam diam. Biarlah luka tetap menjadi pelajaran, bukan penghalang untuk mencinta kembali." Dan di atas meja kayu itu, 2 cangkir kopi tak pernah kosong. 1 untuk Farhan, 1 untuk Ayla, dan di antara mereka tak ada lagi jarak yang harus diukur, karena akhirnya yang setia tetap dipilih, dan yang sabar akhirnya menang.